Halo guys, selamat malam. Gimana sih kameranya? Maaf ya, pakai kamera depan agak jelek atau kurang bagus ya. Tapi it's okay lah. Hmm, ini udah malam, anak-anak udah pada tidur semuanya. Terus aku udah makan, mama udah makan sama Aji tadi. Terus tadi waktu aku tidurin anak-anak, aku tuh apa namanya? Keinget satu cerita. Jadi aku cerita dan sama Aji, dia biasalah tanggapannya gitu. Tapi aku sih saya pengen berbagi cerita gitu kan. Sekarang banyak banget nih di luar sana tuh konten-konten horor, cerita misteri, cerita temennya misteri gitu, mistis gitu. Nah aku tuh mau mencoba untuk aku tuh juga suka kayak gitu tuh. Terus denger-denger cerita kayak gitu. Terus apa namanya, nah temenku ini, aku punya satu cerita dari temenku yang aku tuh kebayang-bayang sampai sekarang ya kacamataku. Kebawa tuh sampai sekarang gitu sih, maksudnya aku membayangkannya gitu loh sampai sekarang. Jadi ini bukan ceritaku ya guys, ini cerita dari temanku. Aku dapet cerita ini dari temanku. Semoga ini bisa apa ya, kita berbagi cerita. Siapa tahu kalian di sana punya kejadian serupa seperti dia gitu. Jadi aku tuh dulu waktu kerja, jadi ini temenku waktu aku pernah ngambil kayak semacam apa ya, kalau dibilang sekolah nggak sekolah, kayak kursus lah gitu yang kayak namanya Montessori. Kalau orang-orang pendidikan pasti tahu ya, kalau itu namanya Montessori. Sekolah Montessori kan ilmunya ada Montessori. Nah aku pernah mendalami ilmu itulah istilahnya gitu. Terus waktu itu aku mendalaminya di Singapura. Pas aku mendalami ini, aku punya satu temen orang Indonesia, orang Bali juga, yang nanti berkaitan dengan aku akhirnya kerja di sini di Bali ini. Itu informasi kan dari dia. Nah kami sering apa namanya tuh apa ya, pokoknya kan kalau masuk tuh ya, masuk kita ada kelas apa segala macam tuh sama dia, karena kan dia sama-sama orang Indonesia. Jadi orang Indonesia ini apa ya, ada 11 atau 12 dari 25 orang, cukup banyak, tapi kan berbagai daerah. Terus aku tuh cukup ya kayak bukan geng ya, ya kalau kita pertemanan kita kan pasti ngumpul lah sama dia gitu. Jadi aku sering sama dia sama temanku yang satunya gitu. Terus suatu saat waktu itu pulangnya kita agak, jadi mestinya jadwalnya itu pulang jam 2 jam 3, ini jam 1 jam 12 udah nggak ada kelas, jadi free. Akhirnya kita nongkrong lah itu. Waktu itu zamannya kan masih sevel gitu kan di sana, nongkrong di salah satu sevel gitu, ngabisin waktu untuk jam 3 karena kita kan memang pulangnya jam 3, maksudnya harus kembali ke kayak orang tua asuh kita tuh jam 3 di Singapura tuh kan gitu. Terus cerita namanya nggak cerita horor enggak, terus tiba-tiba dia cerita. Jadi nyambung soal apa ya, aku lupa, kayak liburan. Terus dia ngomong, ada yang ngomong kita ke Thailand. Jangan ke Thailand gitu. Lah kenapa? Aku punya cerita nih dari aku ada sesuatu di Thailand sama keluargaku gitu. Jadi waktu itu dia masih SMP apa SMA lupa aku, dia 15 tahun ya, SMP apa SMA ya guys. SMA itu ya, SMA. Dia apa tuh namanya itu apa tour, tour, ya tour gitu loh, jadi tour liburan gitu loh, tour gitu sama keluarga besarnya. Itu sekitar 20 orang kalau nggak salah. Nah dia itu
dia kan 3 bersaudara ya, dia nomor 3 waktu itu. Nah dia itu waktu itu uh, dia berangkat, dia keluarganya inti, mamahnya, dia kalau bilang ngomong ajinya ya, bapaknya kalau bahasa Bali kan, kalau dia anak berkasta itu manggilnya ayah atau bapak atau papahnya itu aji ya. Terus dia cerita tuh lengkap, keluarganya itu lengkap, terus plus keluarga besarnya. Saat itu memang seharusnya dia tidak ke Thailand, tapi karena waktu itu harusnya dia kemana tuh, lupa aku, dia ngomong enggak ke Singapura tuh, lupa. Tapi karena waktu itu pamannya, bibinya bilang itu tiket di Thailand tuh murah waktu itu PP, jadi dia ke sana. Terus waktu ke sana kan guys, dia ingat banget itu, jadi kayak di sini tuh kan ada liburan, kalau hari raya itu liburannya tuh panjang. Jadi dia waktu itu hari raya Galungan Kuningan, liburannya biasanya anak-anak sampai 2 minggu gitu. Terus dia ingat banget di hari Galungan, aku waktu dia cerita ini ya guys, aku belum ngeh hari-hari raya, tapi setelah aku akhirnya nikah sama orang sini, jadi aku ngerti, aku bisa membayangkan itu gitu loh ya. Nanti kalau ini aku cuma menggambarkan aja ke kalian supaya kalian ngerti. Jadi waktu dia di hari raya itu, bukan hari raya Galungan, terus besoknya namanya manis Galungan. Nah pasti manis Galungannya itu, mamahnya itu hari itu dia berangkat. Jadi dia tuh berangkat hari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin dia pulang. Hari Kamisnya itu malam dia berangkatnya, karena nanti sampai Thailand itu dia transit dulu. Jadi malam dia transit di Singapura, ke Thailandnya itu, datang Thailand tuh jam 6 atau jam 7 pagi gitu loh. Iya jam 6 jam 7 pagi kalau nggak salah. Maaf ya guys kalau nggak salah, soalnya ini udah kejadian, dia cerita ini tahun 2017 16 2016, jadi kan udah lama banget ya guys. Jadi aku lupa ingat, soalnya aku juga nggak nemuin kontaknya. Yang pertama aku berusaha nge-DM dia di Instagram, nggak ada balasan, tadi barusan sih tapi nggak tahu nanti, tapi aku udah ngomong dia izin ya, pasti dia bolehin sih kalau cerita ini. Terus habis itu balik lagi ya, itu dia itu hari waktu mau keberangkatan, katanya mamanya kan yang ngurusin tiket-tiket dan penginapannya. Jadi waktu itu mereka ikut tour. Nah mamanya dia inget banget karena dia waktu di telepon itu mamahnya di sampingnya dia itu ngomong, kalau di telepon dia ngomong bahwa oh iya, nanti tanya terus kenapa mah gitu. Oh enggak, ini dari turnya. Jadi tour leadernya dia itu ngomong bahwa bu, besok itu nggak ada guide yang cewek. Jadi kan guide-nya ada 2, cowok cewek. Ini nggak ada bu, jadi cuma cowok aja. Oh iya nggak apa-apa. Terus nanti kalau ke kuil-kuilnya, kayak bukan di kayak Thailand ada kuil-kuil ya yang khusus untuk cewek, ibunya nggak apa-apa gitu. Oh sendiri, oh nggak apa-apa. Nah, mamanya bilang kayak gitu. Terus habis itu dia ya udah semua berangkat transit dan datang. Terus waktu udah landing sampai di Thailand, dia datang tuh kan disambut ada papannya gitu katanya, keluarga ini gitu ya. Iya sama tour leader yang telepon itu, oh saya tour leader yang, oh iya mamahnya kan, karena kan si temen gue ini ngikut mamahnya terus, jadi dia denger gitu loh cerita, oh iya saya ini sini gitu. Terus habis itu si terjadinya ayo bu masuk, tapi 20 orang ini yang masuk itu seperti, jadi mereka nggak ngomong, tapi mereka itu sampai seanak kecilnya loh. Dia ada beberapa yang dia masih bawa anak kecil usia berapa ya, pokoknya anak kecil, nggak bayi, nggak ada yang bayi, jadi anak kecil. Menurut dia sih pasti masih bisa melihat ya, mungkin ya sih bisa melihat lah. Itu mereka cuma bengong, cuma gitu loh.
dan kayak tidak menyadari itu. Tapi yang jelas semua itu melihatnya, katanya setelah kejadian itu kan cross check semua itu melihatnya bahwa di situ guide-nya ada 2 dan tour guide-nya cewek cowok pakai baju yang sama, yang ya ini, cuman yang cewek ini dia diem. Dan kan biasanya kalau orang tour guide kan rambutnya diikat gitu loh guys, rambutnya diikat gitu di ini enggak, rambutnya di ini kayak aku gini di apa sih namanya, nggak diikat lah guys gitu, nggak diikat. And then habis itu dia itu masuk ke bisnya katanya. Nah si jalan di jalan perkenalan, saya guide tuh leadernya di ini, si cowoknya itu, terus cowok yang kedua saya guide-nya, nama saya ini. Terus tiba-tiba langsung dia bilang kami putarkan satu putaran lagu ya. Lagunya itu lagu Thailand yang katanya itu agak jadul gitu loh guys, kayak lagu-lagu Cina tapi agak jadul gitu. And then si itu gajah ini berdiri dan dia nyanyi. Akhir kali dia nyanyi, tuh kayak cewek ini ngomong kalau nama saya ini nanti kalau butuh bantuan boleh bilang panggil saya, cuman gitu doang. Ya orang-orang ya pada oh ya nggak cantik gitu. Dia duduk di sebelah tuh guide-nya cowok. Jadi itu kosong, panggung itu kosong, jadi kayak tour leadernya di depannya deket pak supir, terus tour guide cowoknya bangku kosongnya itu baru bangku yang lain. Singkat cerita nggak ada apa-apa, sampai itu nggak ada apa-apa. Malamnya terus ada pertama ya, malamnya katanya dia itu mereka keadaan posisi di kamar rame, jadi kamarnya dia ini connecting door sama kamar pamannya, adiknya, ayahnya, adiknya temanku ini. Terus si itu katanya dia, tantenya buka pintu malam-malam itu sekitar jam 11. Dia bilang boleh nggak nitip anaknya. Oh ya ini dia tantenya ini yang bawa anak kecil, dia mau pergi ke Sevel di bawah karena mau lapar mau makan. Akhirnya ke sana, pulang si tantenya ini jadi nyender gitu loh guys, ngomongnya itu nyender di jendela gitu. Dia sambil nyender itu dia bilang itu target yang cewek itu kok nungguin di bisnya nggak pulang ya. Dia bilang masa sih kamu salah lihat, iya enggak bener deh. Terus waktu dia kan nyender gini tuh, itu kan di jendela, jadi dia nyender kayak gini itu dia ada di situ gituin. Terus temanku ini masing-masing dia ngomong gitu, dan bener ada cewek itu ada di situ, dia duduk di depan bisnya gitu. Ya aneh banget ya. Terus ya biarin, itu urusan mereka. Udah pagi mereka ke kuil gitu guys. Nah setiap kali ke kuil itu cewek itu nggak pernah mau masuk. Jadi dia kayak ya bu ini saya langsung aku sakit perut apa aku mau ke kamar mandi. Akhirnya nggak tahu kan, ya udah daripada pokoknya kepang si cewek-cewek ini ya dia ditusukkan sendiri gitu, yang grup cewek-cewek ya, tanpa ada guide-nya. Nanti kalau udah di bis tiba-tiba dia nongol, oh bu maaf ya tadi saya nggak bisa ini soalnya saya sakit perut apa ada alasan apa dan bla 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 gitu. Terus malam harinya gitu lagi si cewek ini nungguin lagi tuh di bis ini. Yang tahu adalah temanku sendiri. Jadi temanku itu waktu itu dia lagi apa ya lupa aku, dia tuh gini loh di jendelanya itu ya. Terus dia tiba-tiba lihat itu ceweknya itu gitu. Terus pas dia aku ya kan di bisnya dia duduk. Nah temanku kan ngomong di jendelanya gini, dia gini ya, dia giniin tuh di jendelanya itu si cewek ini ngomong gitu ke atas liatin dia. Si temanku kenapa dia ya gitu, tapi ya udah nggak berpikiran apa ya udah gitu aja. Hari kedua ke mana mereka belanja itu aman, ditemenin sama dia, temenin. Hari ketiga udah mau pulang malamnya. Jadi gini, hari ketiga itu harusnya mereka
dibagi pecah menjadi dua. Ada yang kalau yang anak kecil-kecil itu mereka nggak masuk ke museum itu, jadi tapi temanku cewek itu masuk. Nanti museum yang khusus untuk alat tubuh manusia, ditemenin lah sama guide-nya itu, yang cewek itu sama cowok itu. Yang nggak ikut itu mereka nggak pakai guide. Gimana ya, pokoknya ditemennya sama dua guide itu. Kok bisa dua guide itu aku juga nggak tahu, lupa aku ceritanya itu. Dia tidak menjelaskan kepadaku, yang jelas gitu dia ditemenin sama dua guide ini. Itu si cewek itu tuh kayak antusias gitu menjelaskan ini gini. Tapi yang dirasakan oleh temanku dan terutama mamanya nggak nyaman, dan Acitnya juga nggak nyaman. Dia seperti kayak ngap gitu, kayak sesek gitu loh auranya di situ. Mereka keluar, kenapa kok keluar, kan belum selesai. Dia bilang enggak soalnya nggak enak badan gitu. Mereka keluar, udah akhirnya tuh selesai itu udah kan, temenku tuh muntah-muntah, panas badannya, muntah-muntah. Mamanya juga gitu, panas badannya, muntah-muntah. Nah ternyata di sisi lain, tante yang tadi itu lihat itu, yang paginya, yang hari pertama dia lihat itu, dia diem dengan sampai dia bawa anak kecil. Kan dia sebenarnya nggak ikut ya ke situ ya, dia nggak ikut ke tempatnya museum itu. Jadi dia ketemu lah di jalan tuh, maksudnya mereka rombongannya akhirnya ketemukan di satu tempat, terus naik bis bersama-sama. Terus dia selalu ngomong jembatan ini gitu. Jembatan apa aja, berhenti aja di jembatan itu. Pas mereka minta sebenarnya, oh ya berhenti di jembatan itu, kan semua pada diem ya. Tantenya ini tuh turun dan dia itu mau naruh anak. Jadi tantenya turun dari bis, dia naruh anaknya itu dengan itu dia mau loncat. Untung suaminya tantenya ini segap, jadi langsung dipegang gitu kakinya, jadi cuma separuh tubuhnya dia yang udah hampir jatuh ke jembatannya itu. Wah chaos dong. Kenapa dimasukin, ternyata dia kesurupan. Ya semacam kesurupan gitulah ya, pokoknya katanya kesurupan yang dia nggak ingat, dia teriak-teriak, dia nangis gitu. Waktu dicari udah diobatin lah, karena kebetulan di situ kan memang orangnya bisa semua gitu loh katanya. Untuk ngobatin kayak gitu dikasih tahu bahwa kita harus ke situ, kasihan ada cewek itu di situ tuh siapa, tapi aku gak pernah lihat cewek itu gitu. Di mana si tantenya ini? Iya ada ceweknya, dia selalu ngomong gitu, beracau nggak jelas gitu. Akhirnya pulang ke hotel, malamnya gitu lagi, kejadian itu lagi, dan tantenya ini kabur. Tapi karena siang harinya sudah gitu, jadi mereka keluarga tuh udah tahu, oh mungkin di jembatan itu. Lari bawa, jadi kayak ada petugas keamanan hotel, guide-nya, tapi nggak ada tour guide-nya. Lari ke sana, ke jembatannya itu, lalu apa ya guys, kayak ya rescue gitu. Nanti tantenya memang benar ada di situ gitu. Ditanya, aku nggak sadar, tantenya bilang aku nggak sadar, nggak tahu aku, tapi cuman aku bilang aku mau menyampaikan sesuatu. Terus dia memegang isi guide-nya itu, dia bilang ini nama ini kamu tahu nggak? Disebut satu nama, dan guide-nya bilang iya, kenapa? Dia tuh sebenarnya dia adalah guide yang harusnya ikut di ini, karena dia itu pasangan guide leader aku. Dia pacarmu ya, dikatakan gitu sama tantenya temanku ini. Terus dia jawab dengan malu-malu, iya. Dia nggak ngasih kabar aku sekitar udah 1-2 minggu yang lalu gitu, 10 hari kalau nggak salah, kan hampir 2 minggu yang lalu. Terus akhirnya dia bilang, kamu nggak boleh ini ya, kayaknya dia ada di jembatan ini, kayaknya dia udah nggak ada, gini. Kaget dong semuanya pada kaget, maksud sih gini. Akhirnya dia itu dicoba di ini lagi, dia hubungi ini salah satu, akhirnya ketemu salah satu temennya, dan dia bilang iya ini nggak pulang, udah hampir 2 minggu ya, 10 harian nggak pulang kemana. Ya udah kenapa nggak lapor polisi lah,
pacarnya ini mengira, jadi guide-nya, bukan tour guide-nya ini yang cowok ini mengira bahwa si pacarnya ini, si guide yang cewek ini memang dia pulang kampung atau udah nggak mau kerja atau nggak mau putus dengan dia. Kan orang di sana itu legal ya, kayak kumpul sapi, kumpul kuda gitu kan, dia legal ya di sana. Jadi udah nggak mau berhubungan lagi, jadi di apa namanya, di ya udah selesai gitu, bikinnya kayak gitu loh. Makanya nggak dicari. Ternyata waktu di cerita, diajak ke polisi, ini masih tantenya tadi temanku ini tahu cerita ini dari mamahnya ya, detailnya, karena mamahnya yang nemenin tante ini, jadi mamahnya, adiknya, dan kedua ini tante sama omnya nih ke polisi dan melakukan segala macam ini ke sana itu kan ditemenin gitu sampai prosesnya itu. Akhirnya di polisi ya udah ditaruh di mana, di sini, apa namanya, tanteku tuh merasa di sini gitu, si tantenya temanku ini. Akhirnya dicari, dibongkar lah, ada beberapa ini dan ditemukan itu, tapi udah nggak ada dia. Terus kaget dong semuanya ini. Dan tapi ternyata yang paling ini adalah tantenya temanku ini kesurupan lagi, dan dia menyebut satu nama yang semua orang tuh bahkan nggak expect sama orang ini gitu. Dan itu ternyata adalah tour guide-nya. Jadi tour leader guide-nya. Jadi tour leadernya itu loh, leader guide-nya itu gitu. Kok bisa gitu? Ternyata itu mereka itu kayak berhubungan gelap, berarti diselingkuhin lah cowoknya ini, berhubungan gelap dan cekcok karena ini si ceweknya, yang guide ceweknya ini Hamidun, dan minta pertanggungjawaban. Tapi tour guide-nya ini kan, tour leader guide-nya ini kan udah punya keluarga, nggak bisa gitulah ya, template lah apa namanya alasannya gitu, nggak tahu gimana akhirnya terjadi seperti itu, dikubur di situ gitu. Dan kenapa ngerasukin itu, karena dia mau minta maaf dan tolong ininya tuh dibetulin gitu, biasanya dibaikin lah kayak gitu. Nggak di apa sih namanya ya, nggak di apa ya guys, ini nggak di tempat yang pokoknya ditempatkan di tempat yang baik, ditempatkan di tempat misalnya pemakaman keluarganya apa kayak gitulah, kayak gitu, nggak di bawah jembatan. Akhirnya itu semua keungkap di situ. Itu tuh kayak, wah ini liputan ini bener-bener kayak roller coaster gitu. Dan temenku bener-bener ingat sampai dia sekarang, dan aku pun ketika diceritain itu bener-bener sampai ya emang gitu nanan apa enggak gitu. Jadi kayak, kok kau jadi detektif, kok jadi ya nggak tahu, dia mungkin orang-orang entitas itu hanya menyampaikan pesan gitu yang belum gitu kan. Jadi ya wah, dan itu tuh apa ya guys, epicnya 20 orang itu selama perjalanan liburan turnya itu semua lihat gitu. Jadi nggak cuma berarti cewek itu gitu ya, oh my god, semua lihat. Tapi kalau waktu kesurupan ya ini ceweknya nggak ada, cuma gitu doang gitu. Dan semua tidak menyadari sampai selesai. Akhirnya jadi hari keempat harusnya mereka pulang, extend 1 hari karena harus menyelesaikan itu, dan nemenin guide yang cowok ini ya, pacarnya itu tadi, untuk kasih keterangan si tantenya temanku ini. Jadi otomatis mundur 1 hari. Tapi ya gitu. Tapi mereka sih, temenku bilang mundur 1 hari ya enak aja gitu, untuk dia dan sepupu-sepupunya yang bisa main lagi ke mall, yang bisa gitu ya. Tapi ini pengalamannya cukup epic ya gitu. Jadi si Mbak Han-hannya ini minta dipecahkan kasusnya gitu deh guys. Ya semoga itu bisa menjadi cerita ya buat kita semua. Komen ya siapa yang liburannya pernah diganggu kayak gitu. Aku pengen tahu nih dari kalian subscriber, siapa nih yang kayak gitu. Komen di bawah ya guys. Terima kasih ya udah nonton.
vlog random cerita mama. Semoga bisa menghibur kalian semua. Jangan lupa like, subscribe, and comment. Bye.